Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, at-ta'liqu ala al-kitabil ladhi yashrahuhu syaikhu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan At-ta'liqu 'alal kitabil ladzi yashrahuhu syaikhu, yaitu memberikan catatan kaki atau catatan apapun di dalam kitab yang sedang dijelaskan oleh syekh atau guru. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, qauluhu, wa ta'liqu ma yarahu minan nafaisi wal ghoraibi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu mencatat apa yang dia dapatkan dalam majelis ilmu berupa perkara-perkara yang berharga dan juga perkara-perkara yang tidak biasa ditemui, yang asing, yang belum pernah dia dapati. Hendaknya dicatat. Wa hallil muskilati mimma yarahu. Dan juga hendaknya dia menguraikan permasalahan-permasalahan yang dia dapatkan. Fil mutola'ati, baik dalam penelaahan kitab, au yasma'uhu minal ustadzi, atau permasalahan yang dia dengar dari ustadz. Artinya ketika mendengarkan sesuatu yang muskil, suatu permasalahan yang belum dia pahami, jangan menyerah. Berusahalah untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadihi min sifati talibil ilmil harisi ala qtinasil fawaidi. Ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yang berhasrat, yang bersungguh-sungguh untuk berburu faedah wa tasjilil awabidi, dan juga mencatat perkara-perkara yang terdengar asing yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Apa sifat tersebut? Wa hiya ta'liqu 'alal kitabil ladzi yaqra'uhu, yaitu memberikan catatan pada kitab yang sedang dia baca. Terkadang sebagian penuntut ilmu, itu mungkin itu pilihan mereka, itu berusaha menjaga kitab tersebut bersih. Karena mungkin memang harga kitab itu mahal dan sayang kalau itu kemudian dicoret-coret. Akan tetapi yang menjadi kebiasaan para ulama terdahulu itu justru mencoret-coret dan memberi catatan pada kitab. Karena itulah yang memudahkan dia untuk memahami kitab yang sedang dia baca. Au yashrahuhu syaikhu, atau memberikan catatan pada kitab yang sedang dijelaskan oleh syekh atau ustadznya. Fayahrisu talibu ala ta'liqi alal kitabil ladzi yutali'u fihi. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersemangat untuk memberikan catatan pada kitab yang sedang dia telaah, sedang dia baca dengan seksama. Wa kadza ma yasma'uhu min syaikhihi au ustadzihi. Dan demikian juga hendaknya dia bersemangat untuk memberikan catatan terhadap kitab yang penjelasannya sedang dia dengarkan dari syekhnya atau ustadznya. Wala yaktafi bimujarradi sama'ihi waqtad darsi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak merasa cukup atau puas dengan semata-mata apa yang dia dengar ketika pelajaran, ketika majelis ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak merasa cukup dengan itu saja.
Mengapa li'annal insana? Ya karena yang namanya manusia itu urdhatun linnisyani. Dia itu cenderung mudah untuk lupa. Manusia itu tempatnya lupa. Maka kalau dia mencukupkan diri dengan apa yang dia dengar di dalam majelis ilmu, tidak dicatat, ya dikhawatirkan akan hilang. Fa'idha lam yaktub nasiyama ta'allamahu. Maka jika seorang manusia penuntut ilmu itu tidak menulis ya faedah ilmu yang dia dapatkan dalam majelis ilmu, nasiyama ta'allamahu. Dia akan melupakan apa yang telah dia pelajari. Wada'a minhu, bahkan ilmu tersebut akan hilang darinya. Fataqyidul ilmi bil kitabati amanun minad diya'i. Maka mengikat ilmu dengan menulis itu membuat dia selamat atau aman dari hilangnya ilmu. Kemudian waqtisarun li musafatil bahfi 'inda lihtiyaji. Dan itu juga ya meringkas cakupan dari pembahasan ketika diperlukan. Ya, jadi ketika kita membuka kitab, kita telah melihat catatan kita, misalnya bab tertentu, kita membuka bab tersebut. Melihat catatan tersebut, kita akan lebih mudah untuk mengingat apa yang telah kita pelajari. Secara ringkas. Wala siyama fi masailil ilmi allati takunu fi ghairi madhanniha. Ya. Terlebih lagi jika itu merupakan permasalahan ilmu yang bukan pada pembahasannya. Ya, jadi faedah ilmu itu terkadang kita dapatkan pada pembahasan yang lain. Misalnya, ya, kita sedang membahas ilmu hadis atau ilmu fikih. Kemudian ustadz atau syekh itu kemudian membahas permasalahan nahwu yang ada pada suatu hadis. Ya, jadi permasalahan nahwu yang ada pada suatu hadis. Nah, itu merupakan permasalahan yang bukan pada pembahasannya. Kita kan sedang belajar hadis, tiba-tiba ustadz memberi faedah nahwiyah. Nah, itulah contoh dari catatan yang akan lebih membantu kita dalam mempelajari suatu pembahasan yang bukan pada pembahasannya. Wa man ajalla fawaidahu annahu 'inda kibaris sinni, dan barang siapa yang memuliakan faedah-faedah yang telah dia dapatkan selama menuntut ilmu, annahu 'inda kibaris sinni, maka ketika nanti dia berusia lanjut, wa dha'fil qawa, dan juga kekuatannya sudah mulai melemah karena tua, yakunu ladaika maddatun tastajirru minha. Maka engkau sudah memiliki bekal, ya, engkau sudah memiliki bekal yang engkau dapat ambil sebagian dari bekal catatan tersebut. Nanti ketika engkau sudah tua atau sudah lemah, ya, catatan tersebut akan membantu kita. Kemudian maddatun taktubu fiha bila inain fil bakhfi wat taqassi. Dan juga engkau memiliki bekal yang telah engkau tulis di dalamnya, ya tanpa perlu usaha atau kesusahan dalam pembahasan dan juga ya penyelidikan yang mendalam. Kita lihat catatan kaki, ini dapat diundur, dapat dilihat di Hilyatu Thalibil Ilmi, ya pada Hilyah Thalibul Ilmi, Safhata Sab'in wa Thalathina, pada halaman 37. Wa qadiman qila, dan dahulu pernah dikatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu adalah hewan buruan. Dan tulisan itu adalah yang mengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Ya, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, yang kokoh. Faminal hamaqati antasida ghazalatan, maka di antara kebodohan itu engkau berburu rusa atau gazelle, ya, atau rusa betina. Wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Ya, kemudian engkau membiarkannya di antara makhluk-makhluk yang bebas. Ya, kalau engkau tidak mengikatnya, ya
kemudian dibiarkan, ya pasti akan hilang. Padahal ilmu itu hewan buruan dan menulis itu mengikatnya. Wa kama qila, dan ini dapat dilihat di I'anatut Talibina, ya, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah, jilid keempat, safhata khamsin, pada halaman kelima. Wa kama qila, dan sebagaimana dikatakan, kullu ilmin laisa fil qirtasi do'a. Setiap ilmu yang tidak tercatat pada kertas, ya, atau pada buku, maka akan hilang. Kemudian waqala Asy-Sya'bi, dan berkata Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, idza sami'ta syai'an, jika engkau mendengarkan suatu faedah ilmu, faktubhu walau fil haiti, maka tuliskanlah faedah tersebut walaupun di tembok. Artinya apa? Ya, tuliskanlah semampumu. Kalau tidak punya kertas, ya di tembok itu kalau darurat. Kira-kira seperti itu. Ini dapat dilihat di Rawahu Abu Khaythamata fi Al-Ilmi. Diriwayatkan oleh Abu Khaythamah pada kitab beliau Al-Ilmi Safhata Arba'in wa Thalathina, pada halaman 34. Kemudian waqala Al-Khalilu, berkata Al-Khalil rahimahullahu ta'ala, ma kutiba qarra, apa yang tertulis itu akan menetap. Wa ma hufidha farra, dan apa yang dihafal itu akan lepas atau akan hilang. Maka sekuat apapun hafalan seseorang, itu ada kemungkinan akan hilang suatu saat nanti. Sedangkan apa yang tertulis itu akan menetap, akan terus ada. Kira-kira seperti itu. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, ya, safhata thamanin wa arba'ina, pada halaman 48. Kemudian wa taqaddama qaulul Firabri, dan telah berlalu ucapan dari Al-Firabri, kuntu ma'a Muhammad bin Ismail. Ya, dahulu saya bersama dengan Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail ini adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Firabri itu salah seorang murid beliau. Nah, dahulu Al-Firabri itu pernah, ya, menginap di rumah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bimanzilihi, di rumah beliau. Dzata lailatin, pada suatu malam. Fa ahsaitu alaihi annahu qama. Maka saya menghitung pada satu malam tersebut berapa kali beliau bangun. Wa asroja, dan kemudian Imam Bukhari itu menyalakan lentera. Yastadhkiru asya'an, kemudian mengingat-ingat sesuatu, ya, mempelajari sesuatu. Yu'alliquha, kemudian beliau memberikan catatan kaki atau mencatat apa yang sedang beliau renungkan tersebut. Fi lailatin, pada satu malam, thamani asyrota marrotin, 80 kali. Ya, pada satu malam, itu Al-Imam Bukhari itu dapat terbangun, kemudian mencatat faedah yang beliau dapatkan, itu bisa sebanyak 80 kali. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Siyaru A'lamin Nubala'i, ya, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah Asyara, jilid ke-12, safhata arba'in wa arba'imi'atin, halaman 404, wa qauluhu thamani asyrota, dan ucapan beliau thamani asyrota, bikasrin nuni wa hadfil ya'i, dan dengan mengkasrohkan nun dan menghapus ya, kan aslinya thamaniya asyrota. Tetapi di sini dihapus. Maaf, kok 80 kali? 18. Astagfirullah. Ya, tadi berarti ya, saya ulang ya. Wa asroja, dan beliau menyalakan lampu, yastadhkiru asya'a, merenungkan sesuatu, yu'alliquha fi lailatin, kemudian mencatatnya dalam satu malam, thamani asyrota marrotan, berarti. Thamani asyrota marrotan. Ya, berarti 18 kali. Ya, 18. Astagfirullah. Ya, tamyiz ya.
Samani asyrota marrotan. Berarti dalam satu malam, itu Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala itu bangun sebanyak 18 kali. Ya, bangun sebanyak 18 kali untuk mencatat faedah yang beliau dapatkan pada malam tersebut. Ya, 18. Aslinya thamaniya asyrota marrotan menjadi thamani asyrota marrotan. Astagfirullah, saya tadi keliru. Wa qawluhu thamani asyrota, dan ucapan beliau thamani asyrota bikasrin nuni wa khadfil ya'i, dengan mengkasrohkan nun dan menghapus ya, kan asalnya thamaniya. Itu litakhfifi, untuk meringankan bacaan. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Saya cukupkan dulu demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.